Hai guys, hari ini aku lagi mau deep talk sama bestie aku. Kita satu kantor seputar dunia properti dan kehidupan Personality. kehidupan pribadi. kehidupan bisik-bisik ya. Boleh, Nggak boleh. boleh, Oh, Kak. boleh aja. Apa sih yang nggak boleh buat kamu? Nah, Kak, kapan mulai jadi agent properti? Agent properti. Kalau baru mulai tahun lalu. Itu sebelumnya kurang lebih. apa? Sebelumnya jadi broker tradisional, jadi pelaku MLM, jadi pelaku, jangan dibilang pelaku, jadi pelaku ibu rumah tangga, itu juga pelaku loh ya. Tapi kenapa bisa punya body keker ini? Aku Oh, pikir tadinya atlet loh. Beneran? atlet biasa. Dibilang atlet sih dulu waktu kuliah sempat jadi atlet dayung. Tuh Jadi kan, dayung bener kan? kampus. Nggak mungkin. Tapi cuman Body cuma kayak pas- gini pas bisa. kuliah doang. Dulu waktu kuliah sempat jadi atlet dayung. Uh. Jadi sempat ikut tanding seluruh mahasiswa nasional ya. Tapi cuma sekali itu udah gitu berhenti. Setelah itu ya udah olahraga udah jadi bagian dari kehidupanku. Wih, mantap. Patut dicontoh ya. Kayak makan sama minum kan bagian dari kehidupan. Nah, olahraga juga aku jadiin bagian kehidupan. Boleh tahu nggak sekarang umurnya berapa? Bising-bising aja. Waduh, umurnya banyak. Bising-bising aja. Anda perlu tahu. Nggak apa, 50 plus ya, Oh, 50 plus. Tuh. Jadi kan life begin from 50. Kalau sebenarnya dari tahun 95 tuh udah kerja di properti, dulunya in-house dari Alam Sutra. Oh, oke. Terus sempat keluar, abis gitu jadi broker tradisional sendiri ke Jakarta Selatan, sampai macam-macam ya. Terus pernah ngurusin ada satu corporate besar, terus akhirnya ngerjain MLM, terus balik lagi ke Tangerang Selatan untuk ngerjain properti lagi karena pikir tinggal di Tangerang Selatan harusnya nguasain banget deh daerah Tangerang Selatan yang luas kan sekarang ya Tangerang Selatan properti. Nah, tadi kan kakak bilang kesulitannya sebelumnya kan memang sudah pernah Iya. berkecimpung di dunia ini kan, Iya. walaupun masih independen. Iya, independen. Nah, kenapa kakak pilih Gading Pro ya? Sedangkan kan properti lain kan banyak tuh. Awalnya sih ada beberapa teman yang nawarin. Yang pertama itu temen nge-gym, terus satu lagi teman aku lama. Teman aku lama ini dia udah join di Gading Pro. Nah, tiba-tiba diajakin ke kantor untuk lihat-lihat, ternyata dijeblosin sama dia. Ya udah, kita ikutan aja lah. Dan kelihatannya Gading Pro tuh benar-benar menjanjikan yang lebih plus daripada agent properti yang lain aku lihat. Nah, makanya udah deh bulat tekad untuk join. Oke kan. Aduh, gara-gara sebelah ini lagi karaokean. Ya udah, kita pindah podcastnya ya, say. Pindah Yuk. Guys, kita lanjutin di mobilnya karena tadi ada hura-hara. So, tadi lanjut sampai mana ya tadi ya? Kayaknya lagi. Tadi kan background. Iya. Background sebelum jadi agent kan udah. Udah. Ya kan? Terus akhirnya join di Gading Pro udah lebih dari 1 tahun. Lebih dikit ya. Terus udah pernah ngerasain closing gede juga. Udah. Suka dukanya. Suka semua sih, terima duit apa yang nggak suka sih? Suka banget terima duit, makanya nggak ada dukanya. Enak jadi agent itu. Gitu ya? Asal menjiwai, ada jiwanya pasti enak. Gitu ya. Jadi intinya flow aja ya. Iya. Betul kan? Betul. Jadi kalau misalkan ada nyebelin ya udah ikhlasin aja gitu ya. Aduh, hidup itu harus dinikmatin ya nggak? Ada duit dinikmatin, nggak ada duit dinikmatin, pokoknya semua harus dinikmatin. So enjoy the process ya. Iya, betul. Terus abis itu ada nggak tips and trick biar kita tuh survive di dunia properti? Dunia properti ya. Soalnya banyak nih ya teman-teman nih yang ngerasa aduh sekalinya dibentak customer langsung deh baper, terus udah gitu udah deh kayak gue pensiun dini aja deh ya. Nah, ya. Aku sih yakin sih kalau kakak mah nggak bakalan deh ke situ. Iya sih. Kalau aku punya hot button. Jadi hot button itu maksudnya titik di mana aku memang harus kerja, aku harus dapat duit, aku harus berusaha. Nah, itu hot buttonnya itu yang harus aku ingetin. Jadi kalau misalnya ada masalah eksternal dari luar, ada orang yang nggak suka atau apa, atau konflik, atau misalnya masalah di pokoknya kendala dalam properti yang aku alamin atau gimana, itu sih buat aku tuh no problem.
Facebook you minta video selfie you. Oh, oke. Can you wait for this? Oke ya. Sorry. Emang nggak mudah. Iya. Emang nggak mudah, ini the first time, Ya, aduh, tapi ini banyak salah. banget huru-haranya. Iya, pokoknya gitu deh kalau menurut aku kita harus punya hot button atau kita harus punya titik di mana apa yang menjadi dorongan kita untuk tetap kerja untuk maju. Jadi walaupun ada orang yang marah, klien yang misalnya nggak puas, kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap punya integritas terhadap bisnis ini gitu. Terhadap sebagai sales agent property harus punya integritas itu. Kalau kayak gitu biasanya aku selalu informasiin terus yang ada hal baru. Ya, aku informasiin. Jadi misalnya kita udah tahu dia mau carinya apa nih. Misalnya dia mau cari tanah 102. Gimana caranya supaya koneksi kita tetap ada. Jadi tetap aku informasiin, Bu ada rumah 102 lagi nih, bagus nih Bu. Ya tetap kita informasiin. Jadi informasi itu harus dari kita duluan, jangan dari orang lain. Saya kalau lu tuh pakai metode apa sih buat ngiklanin? Nah itu dia nih, ini nih yang paling masih dalam kerancuan dan kegalauan hati. Ya ampun, dari kemarin itu masih pakai portal yang namanya tuh R123. Dan tapi leads-leadsnya tuh kalau aku lihat tuh masih kurang banget gitu loh, masih kurang banget. Dan sedangkan kayaknya duit yang udah dimasukin ke situ juga nggak sedikit, Bo, ya nggak. Terus sekarang aku lagi coba sama Lamudi, kemarin baru coba try yang baru tes yang 3 bulan. 3 bulan, tapi aku belum beli di dia tuh, belum beli kredit untuk PL ataupun yang lain-lain. Kalau itu kan yang berbayar. Nah, ada nggak portal-portal yang bisa beriklan gratis? Kakak pakai apa? Kalau sementara ini iklan yang nggak pakai iklan, ya paling kayak dari mulut ke mulut, dari kayak misalnya kita dari share, broadcast, WA iya by WA, baru itu aja deh. Terus informasi, kita punya Instagram, kita kasih informasi, ada rumah bagus. Sementara masih pakai itu, dan kadang-kadang yang nggak ada duitnya atau nggak ada biayanya lebih gitu loh. Mouth to mouth. Berarti pakai TikTok juga nggak? Nah, aku baru mulai nih TikTok nih. TikTok karena aku pikir aku jualannya tuh kelas 3M ke atas. Jadi orang yang punya duit 3M kayak jarang melihat TikTok. Tapi aku lihat lagi pasar yang tanah-tanah harga 600-an sekarang kayak Nexen dari Alam Sutra. Nah, itu kan berarti anak muda nih. Anak muda biasanya main TikTok, makanya aku coba nih TikTok. Siapa tahu peruntungan kita di situ. Jadi segala cara, segala portal dicoba ya kayak. Dicoba ya. Namanya gitu. Usaha, ya harus gitu lah. Terus Kak, kita kalau jalan sesuatu itu kan pasti punya dream. Iya. Ya kan? Iya. Nah, Kakak kira-kira apa sih dreamnya untuk ke depan? Punya goal target ya. Iya. Aku tuh pernah goal target nih sekarang sama pasanganku lagi mikir gimana caranya kita punya income dari bikin suplemen. Bikin suplemen. Suplemen buat ini. Pokoknya buat otot. suplemen yang bisa ngebantu kita untuk kesehatan jangka panjang. Jadi ya kita tuh lagi mikirin itu. Jadi kalau kita bisa, kita mau bikin kayak gitu, dan kita mau berusaha tinggalnya tuh kita suka banget traveling, kita adventurous orangnya. Jadi pengen banget kalau udah kayak gitu kita bisa jalan kemana aja yang kita mau. Jadi misalnya ke tempat mana, makanya kita harus tetap sehat supaya harus bisa. Ini kalau boleh tahu suami Kakak apa nih? Dia sekarang praktisi kesehatan. Ibu rumah tangga iya. Punya suami iya. Anak 3. Gimana cara ngatur waktunya? Jadi agent marketing, jadi agent properti itu kan sibuk banget, ya kan? Bisa dibilang waktunya 24 jam. Nah, ngaturnya gimana, Mam? Kalau ngatur sih sebenarnya karena anak udah pada gede-gede ya. Udah gede ya? Udah gede. Yang pertama itu udah 28 tahun ini. Yang kedua 23 tahun, yang ketiga udah 19 tahun. Jadi sebenarnya nggak butuh perhatian khusus. Paling yang butuh tuh cuman komunikasi kita aja sama anak-anak ya. Jadi sebenarnya keleluasaan waktu tuh aku udah punya banget. Jadi mau kapan aja, makanya ngisi waktu yang lebih produktif buat diri sendiri. Kalau bisa sih ada komunitas yang bagus. Nah kebenaran nih Gading Pro ngasih penawaran yang oke kan. Ada komunitas yang bagus, tapi komunitas yang bisa cari duit juga. Jadi teman-teman yang belum gabung Gading Pro tuh wajib banget, wajib gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang belum, yang apa ya,
teman-teman yang di luar sana yang masih takut belajar jadi agent, kira-kira ada pesan yang Kak sama teman-teman yang udah jadi agent tapi mungkin semangatnya turun naik? Kadang-kadang ya kalau menurut aku sih kembali ke diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang gini loh, perempuan, khususnya perempuan ya. Perempuan kalau aku bilang harus punya leverage. Jadi perempuan tuh harus bisa punya Value. nilai, benar, punya nilai dan punya kekuatan dalam memutuskan. Biasanya perempuan itu jarang bisa memutuskan apa-apa karena nanti aku tanya suamiku dulu. Nanti aku takut salah. Iya, nanti aku dibeli. Nanti berantem gitu ya. Nah, itu tuh kalau kita punya kerjaan, kita produktif, kerjaan kita bagus, kita bisa menghasilkan Mandiri, secara finansial ya kan. Keleluasan keuangan kita ada. Itu akan buat kita jadi lebih pede, kita betul. bisa melakukan keputusan apapun, khususnya keputusan yang baik ya, Iya. dan keputusan yang najis. Aku setuju sih kalau itu ya. Iya. So teman-teman masih ragu? Jangan sampai ragu karena yang kita tawarkan ini adalah buat kepentingan teman-teman sendiri loh. Ya, Iya. enggak? Jadi gimana? Kalau buat teman-teman yang mau join jadi agent, bisa hubungi kita di sini. Dan kalau yang mau cari rumah, Hubungin kita juga, jangan yang lain. Jangan yang lain. Udah bener di sini hubunginnya ya oh iya, kan. trade area Kakak tuh di mana? Aduh, sekarang listingan tuh Ah. banyak banget. Mulai dari BSD, mulai dari Gading Ah, Serpong, tuh. Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Semua digarap, ya kan? Jadi teman-teman mau cari ruko Pasar Minggu ada harga bagus, mau cari rumah di area Pasar Minggu ada bagus, mau cari rumah daerah Tapi Menteng sampai ada ke Bali bagus. juga kan? Bali Nah. juga ada. Nah, Tuh. Bali Medan aja ada. Nah, kan? Jadi yang mau cari tanah depan pantai di Nah. Bali juga ada. Nah, tuh. Hubungin kita aja, gampang. Keren banget, Iya. listingannya banyak di mana-mana. Jadi udah nggak perlu mikir, aduh nanti kalau misalkan punya aset di sini siapa yang bisa handle ya? Maaf ya, kita bisa ke segala penjuru, iya Nah, ya. Yang enaknya lagi, Gading Pro itu agentnya banyak banget. Iya. Jadi linknya kita gede nggak banget. pernah kehabisan listing, nggak Betul. pernah kehabisan temen untuk bantu jual. Itu dia. Setuju, Iya. setuju Kak. Ya. Sip. Tos ya. Selamat bergabung bersama kami. Welcome. Dah. Kan pas. Ya nggak? Kalau nggak Iya. kan pas. Ini jawabnya harus cepat. Kalau Oke. bisa udah set gitu. Sat. Oke. Pertanyaannya juga mudah. Mudah ditanya, susah dijawab. Kayaknya enggak deh. Coba ya. Oke. Apa yang paling sering dipikirin pas pertama ketemu klien? Kira-kira dia cari apa ya? Gitu. Iya. Oke, lanjut. Fakta yang kamu baru tahu setelah jadi agent properti. Hal paling gampang bikin ilfeel dari teman sesama agent. Tiga deh. Tiga ya. Kalau satu nih Nah, punya stok tapi dikip sendiri. oh pelit. Iya. Dua punya stok temen tapi katanya stok dia. Oh, berlapis. Tiga kalau nggak buka-bukaan. Kita kalau Oh, punya temen enak buka-bukaan. Ini gini gitu. Oh, nggak transparan. Nggak jujur di awal ya. Iya, Oke, gitu. apalagi soal komisi itu agak sensitif ya. Jadi Iya, kalau iya, misalkan iya, dari iya. pemilik segini, ya bilanglah segitu. Betul, nggak? betul. Sip, setuju, Kak. Setuju lagi. Next. Ya. Yuk. Pujian paling berkesan untukmu apa? Hmm, Bukan dari suami ya? Bukan. dari klien. Dari kan. klien. Dia ngerasa kalau gue tuh bisa handle everything that he or she need. Aku juga merasakan seperti itu. Iya, Kapan iya. kita ngobrol? Segera. Amin. Lanjut. Ini soal selera ya. Makanan apa yang paling enak yang pernah dimakan? Makanan yang paling enak dimakan. Pisang goreng buatan sendiri, Bu. Ya. Lanjut ya. Jelaskan diri lu dalam 5 kata. 5 kata. Gua supel, I agree with you. ya, bersahabat, I agree with you. pikiran jorok selalu. Gue entah kenapa ya gue suka pikiran jorok dan gue suka Pikiran jorok tuh ngeres apa gimana nih? Enggak, pikiran jorok tuh maksudnya kita hari ini kita naik
ke tempat sampah. Hari ini kita ke tempat sampah ya. Jajan maksudnya. Enggak, maksudnya pikiran jorok tuh pikiran yang kita adventure ke tempat sampah gitu. Oh iya. Enggak, maksudnya gini. Jajan kan, kuliner, jajan-jajan iya. yang sehat kan, Iya. maksudnya itu kan. Iya, betul. Nah kalian jangan overthinking dong. Jangan di situ dulu. Sebelum, Maksudnya bukan ke gitu belum, kan. belum ke situ. Terus udah gitu, gue tuh orangnya suka ngelakuin sesuatu bareng-bareng sama pasangan gue. Entah kenapa seneng banget kalau nggak ada dia tuh kayak nggak lengkap. Iya, me too. Gitu. Iya. Jadi traveling. Iya, selalu sama Oke. dia. Terus mau ngapain? Sama dia. Dan gue ngerasa tuh gue sama dia tuh kayak udah soulmate gitu. Oh, bestie lah ya, bestie ever lah ya. Iya. Satu lagi. Lu tuh kayak gimana? Lu tuh mencerminkan apa gitu? Gue tuh mencerminkan kayak buku dibuka lu langsung bisa baca gue semua. Karena gue kalau marah kelihatan, kalau seneng gue bisa Ekspresif. kelihatan. Iya, Iya kalau nggak sih? kelihatan bisa kelihatan. Maksudnya kalau lagi sebel kelihatan. Dan itu tuh kadang-kadang gue nggak bisa nutupin. Yang kayak gitu tuh gue nggak bisa nutupin. Misalnya gue pura-pura seneng. Jadi padahal mudah mah ditebak ya? mudah ditebak banget gue orangnya. Susah Masa makanya. sih? Iya. Kadang-kadang orang lo kayaknya lo lagi marah ya Rin gitu. Pasti orang tahu. Padahal gue Nggak bisa. iya, Itu nggak bisa. biasanya Gemini. Iya. Diri lu apa? Leo. Leo menarik. lanjut. Terus cara cepet kaya versi lu apa? Cara cepet kaya. Waduh, susah nih. Nggak Kalau boleh ngepet, nggak boleh ngerampok. Yang ngepet, nuyul, nggak boleh. Nggak boleh. Yang haram dilarang. Hmm. Apa ya? Kalau cara cepet sih sampai saat ini belum ada cara cepet. Karena gue pernah ikut robot trading Heeh. dan itu gue asli itu tuh kalah sampai juta-juta ratusan gitu. Terus pernah juga ikut ada salah satu Bitcoin. bukan Bitcoin itu same trade. Gue ikut apa namanya saham. Itu juga kita sampai $36.000 kalah. Dan gue tuh nggak selalu bilang nggak ada cara cepat cari duit. Yang ada kerja keras and smart buat cari duit. Jadi nggak ada yang instan tuh guys. Nggak ada yang instan. Ya udah gitu aja. Oke. Thank you banget udah dikasih kesempatan buat ngobrol di sini bareng Dewi. Sip. Makasih juga Kak. Makasih. Udah mau diculik. Thank you, darling. Dadah. Thank you. Kita kobrok ya kapan-kapan. Harus, wajib. Dadah. Dah. Oke, bye. Bye.